Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadika Putri dengan NIM 197111146 dari kelompok 1 Magang TBMM Humerus angkatan 16. Di sini saya akan memperagakan bagaimana cara penanganan untuk korban tersedak. Nah, penanganan yang pertama yang kita lakukan adalah DRS ABC. Untuk D yaitu danger, D-nya sendiri kita harus bisa memastikan bahwa diri kita itu aman, dan juga kita bisa memastikan bahwa lingkungan dari sekitar korban itu aman. Jadi kita bisa menghilangkan atau memindahkan barang-barang yang dapat membahayakan korban, dan juga kita harus bisa memastikan bahwa korbannya aman dengan cara kita nanti memberikan penyelamatan dengan cepat, tepat, dan juga secara efisien. Nah, kemudian setelah itu untuk yang kedua itu ada R atau respon. Kita bisa mengecek respon korban dengan bisa menanyakan apakah tersedak. Nanti korban akan bisa menjawabnya. Lalu korban bisa menjawabnya dengan sebuah kode atau sebuah anggukan. Nah, selanjutnya setelah itu kita bisa memperkenalkan diri kita. Contohnya, perkenalkan Bu, nama saya Nadia. Di sini saya akan membantu Ibu untuk mengeluarkan benda asing yang ada di tenggorokan Ibu. Nah, setelah itu untuk S-nya sendiri yaitu send for help. Jadi kita mungkin bisa meminta bantuan dari orang-orang sekitar untuk tidak panik dan tetap tenang, sehingga nanti korbannya itu juga tidak panik dan juga bisa memberikan ruang kepada korban. Nah, kemudian untuk airway atau jalan nafasnya itu sudah dipastikan tersumbat karena ada benda yang menghalangi jalan nafasnya sehingga membuat ibu itu tersedak. Lalu kemudian untuk breathing atau nafasnya juga pasti sudah mengalami gangguan karena di jalan nafasnya sendiri ada yang menghalangi. Kemudian untuk circulationnya sendiri atau yang C-nya itu nanti kita bisa mengecek nadi di tangannya atau juga bisa mengecek warna kulit dari korbannya sendiri. Lalu setelah itu kita langsung melakukan penanganan dari tersedaknya sendiri. Untuk penanganan tersedak sendiri, kita bisa melakukannya dengan dua cara. Yang pertama itu ada back blow atau melalui punggung, dan juga yang kedua itu ada chest thrust atau abdominal thrust, berarti melalui perut atau dada. Di sini saya akan menggunakan guling sebagai alat bantu dari pasien simulasi saya. Di sini kita bisa menggunakan tumit tangan kita atau genggaman tangan kita yang nantinya akan diarahkan untuk memberikan pukulan dari arah kranial anterior. Nah, di sini kita akan memberikan sebuah dorongan di bagian punggung korban seperti ini. Jadi kita berusaha mendorong seperti ini. Nah, kemudian pada saat yang sama kita harus bisa memastikan bahwa mulut korban itu terbuka, dan kalau bisa posisi korban itu, posisi kepalanya lebih rendah daripada posisi dadanya. Lalu kemudian kita melakukan gerakan dorongan lagi agar nanti benda yang tersangkut di tenggorokannya itu dapat keluar. Nah, kita bisa melakukan cara ini sebanyak 5 kali, dan apabila nanti belum berhasil, kita bisa mengevaluasinya lalu bisa pindah ke cara yang selanjutnya yaitu chest thrust atau abdominal thrust. Jadi nanti di sini kita akan memberikan hentakan di antara pusar korban dan juga di antara ulu hati korban, dan juga untuk posisi tangannya itu seperti ini. Nah, nanti kita akan memberikan hentakan, tapi kita juga harus memastikan bahwa mulut korban itu terbuka sehingga nanti bendanya itu bisa keluar. Nah, nanti kita akan memberikan hentakan sebanyak 5 kali seperti ini sebagai upaya untuk mengeluarkan benda yang tersangkut di jalan nafas korban, sehingga nanti korban bisa bernafas dengan baik lagi seperti semula. Nah, kita melakukan tindakan ini juga sebanyak 5 kali sama seperti back blow yang tadi. Nah, apabila tindakan ini belum berhasil, maka kita bisa melakukan tindakan lebih lanjut lagi untuk operasi untuk menghilangkan benda yang ada di jalan nafas dari korban. Kemudian untuk edukasi yang bisa kita berikan kepada korban, yaitu apabila korban tersedak dan mungkin di sekitarnya tidak ada orang yang dapat membantunya, maka dia dapat melakukan hentakan kepada kursi. Jadi dia bisa melakukan cara yang kedua melalui hentakan kepada kursi pada bagian perutnya, seperti itu. Sekian video penanganan tersedak dari saya, semoga dapat bermanfaat. Untuk lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.